Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bung Alim Harun Pamungkas MPD, selaku Ketua Bidang Pengembangan Wilayah Sumatera II. Yang saya hormati, Bung Wendy Ahmad Wahyudi SPD, selaku Ketua DPW ISRI Sumatera Barat. Yang Bung Padil Hudaya SPD MA, lalu Sekretaris DPW Sumatera Barat, dan ISD narasumber webinar Sumpah Pemuda dan Kebangsaan. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat dan rahmat hidayah inayahnya, kita semua bisa berkumpul dalam momen yang langka ini. Kita memperingati Sumpah Pemuda yang ke-94 dengan kondisi sehat walafiat. Di sini perlu saya sampaikan, pemuda adalah ujung tombak pembangunan. Pemuda adalah ujung tombak perubahan. Pemuda adalah masa depan bangsa dan negara. Perlu kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ISRI Sumatera Barat yang telah memberikan ruang kita berkumpul pada malam hari ini. Tak lupa juga kami sampaikan salam dari pimpinan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, dan berharap kegiatan-kegiatan positif ini akan terus mewarnai pergerakan organisasi ini. Dalam momentum ini kami ingin sedikit bercerita tentang sejarah singkat berdirinya ISRI, sebuah organisasi cendekiawan yang mewadahi cendekiawan-cendekiawan nasionalis di Indonesia. ISRI merupakan organisasi para cendekiawan yang berideologikan nasionalis ini berdiri pada tahun 60-an. Organisasi ini kembali direvitalisasi pada tahun 2017 untuk dapat kembali melahirkan para cendekiawan nasionalis yang sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara Indonesia saat ini. Apalagi saat ini cendekiawan yang ada cenderung mengurangi memaknai bagaimana nasionalisme itu. Ya, ini kami mencoba mengutip kalimat-kalimat dari Prof. Wuryadi pada saat beliau memberikan pidato pada saat revitalisasi 2017 di Jogja, bahwa tujuan didirikannya negara Indonesia ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, maka kemerdekaan yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 serta Pancasila sebagai dasar negara dan satu pedoman hidup, yaitu way of life, harus senantiasa dijaga dan dipertahankan dengan prinsip Trisakti, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkeperadilan harus menjadikan dasar dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara dan digunakan rakyat sebagai salah satu cuplikan pidato dari Prof. Wuryadi pada saat beliau mencoba membangkitkan kembali semangat untuk mengumpulkan para cendekiawan nasionalis yang ISRI sudah memiliki sekitar 14, dan juga ada 54 DPC definitif dan 7 DPC caretaker, dan juga 34 DPC mandataris, dan juga ada 2 DPC luar negeri, yaitu di Ceko dan Belanda. Pembentukan wilayah di cabang sempat mengalami kendala pada saat COVID-19 2 tahun belakangan ini. Dan bahkan beberapa tokoh ISRI juga berpulang, seperti Bung Cahyo. Bung Cahyo ini adalah sekjen sebelum saya sebagai pelaksana tugas ganti beliau, karena beliau pada saat menunaikan tugasnya di Semarang, beliau terkena COVID dan akhirnya berpulang, dan juga beberapa fungsionaris dari DPP dan DPC yang tersebar di Indonesia. Kami berharap dalam momentum Sumpah Pemuda ini kita dapat kembali bangkit dan melahirkan cendekiawan nasionalis baru yang dapat berkontribusi untuk membangun bangsa dan negara. Pada prinsipnya, ISRI didirikan untuk membantu
pemerintahan. Istri diberikan untuk menyumbangkan pemikirannya untuk pemerintahan. Istri diupayakan adalah salah satu lembaga think tank terbaik oleh para senior kita untuk berkontribusi dalam perjuangan. Ya, istri dibangun dengan semangat melahirkan para penerus bangsa, para pemikir, pengonsep, dan penggerak masa depan Indonesia. Maka dari itu, kami Dewan Pengurus Nasional merasa bangga akan lahirnya istri Sumatera Barat. Banyak tokoh yang lahir di Sumatera Barat seperti Bung Hatta, Ratu Syahsaid, Abdul Muiz, dan Imam Bonjol. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh nasionalis yang lahir di Sumatera Barat. Ya, kami berharap bahwa akan lahir kelak tokoh-tokoh baru Sumatera Barat yang roda organisasi dapat berjalan dengan baik. Di sini sekilas tentang istri coba telah kami sampaikan, dan baru untuk ikut bergabung, belajar berdinamika bersama istri. Ya, kami mengajak semua yang berhaluan nasionalis ikut bergabung membangun istri dan ikut bergabung dalam memberikan kontribusi terhadap Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih buat Bung Alim dan jajarannya, dan juga kader Sumatera Barat, sehingga istri bisa bertopik walhidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Mas Kuncoro selaku perwakilan DPP Istri. Baik, selanjutnya mari bersama kita menyimak materi atau Suara Bung Wendy kurang keras, Bung. halo. Suara Bung Wendy Baik. kurang keras, Bung. Jelas, Mas? Jelas, jelas. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bung Kuncoro selaku Sekjen DPP Istri atas arahan dan pidato pembuka yang disampaikan. Selanjutnya, mari bersama-sama kita simak dan dengarkan materi tentang kepemudaan dan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Bung Hatip Abdul Qadir, PhD. Beliau adalah seorang antropolog dari Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, lulusan dari University of California, Santa Cruz, Amerika Serikat. Penyajian materi diberi waktu 60 menit dan 30 menit berikutnya untuk tanya jawab. Kepada Mas Hatip atau Pak Hatip, silakan dengan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Saya ucapkan atas undangannya. Rekan-rekan, di sini saya akan mempresentasikan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Pak Alim atas undangannya. Saya tengah baik. Ini adalah satu kehormatan saya bisa berbicara di depan rekan-rekan Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Jadi tadi saya sudah mendengar tentang sejarah atau kurang lebih gambaran tentang peranan pemuda dan juga rekan-rekan kiprah pemuda yang ada di Sumatera Barat, juga secara general di Indonesia. Nah, saya akan memaparkan, mungkin nanti kita bisa
lebih kepada ngobrol saja tentang jadi tema saya kali ini adalah tentang perubahan generasi pada saat ini yang itu berbeda dengan generasi sebelumnya ya, yang dia tidak akan ada perubahan-perubahan subjek khususnya dibanding dengan kalau kita mendefinisikan pemuda di awal abad 20 misalkan dibandingkan dengan yang saat ini. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya highlight bahwa definisi pemuda saat ini mungkin saya akan membagi sedikit PowerPoint di sini ya. Bentar. Ya, ini adalah poin. Jadi ini adalah beberapa perubahan kalau teman-teman perhatikan yang terjadi saat ini. Yang pertama ada ini tantangan pemuda saat ini yang dibandingkan berbeda dengan zaman awal abad 20. Misalkan kita saat ini anak muda banyak bergerak di bidang digital. Ada banyak anak muda yang saat ini khususnya bergerak di misalkan startup e-book, Amazon, Kindle, Nook, dan lain sebagainya. Ini tantangannya saat ini ya. Nah, ini adalah satu ciri khas dari anak muda yang membedakan dengan ketika misalkan masa Orde Baru dibandingkan dengan yang saat ini, di mana anak muda saat ini mengalami demokratisasi yang luar biasa. Mereka bisa mengekspresikan apapun karena hilangnya satu peran figur authoritarian father ya. Itu yang seperti dialami ketika masa Orde Baru, di mana Soeharto sebagai pemimpin tunggal dari bapak negara yang itu kemudian dia turunkan pada tataran keluarga hingga pada tataran yang paling bawah, di mana bapak itu adalah seorang single authoritarian seperti gambaran Soeharto, kemudian ibu itu adalah orang yang bekerja di ranah domestik atau di ranah dharma wanita ya. Nah, gambaran seperti itu mulai hancur seiring dengan Soeharto sendiri yang kemudian kita mengalami demokratisasi. Nah, anak-anak muda otomatis juga mengalami hal yang sama. Dia tidak lagi melihat orang tuanya sebagai figur peran sentral ya. Nah, itu gambaran sebagai awal yang ingin saya sampaikan. Oke. Mungkin saya langsung bicara seperti ini saja, tapi nanti kita bisa diskusi. Jadi saya akan menggambarkan tentang ide tentang pemuda yang berubah dari tahun ke tahun. Yang pertama, jika rekan-rekan merujuk pada buku Benedict Anderson yang judulnya Revolusi Pemuda ya, itu adalah buku yang sangat berpengaruh tentang gerakan anak muda yang Benedict Anderson ini melakukan kritik sebenarnya terhadap profesornya sendiri yang bernama Jos Kahin waktu itu. MT Kahin menggambarkan peranan pemuda dalam berebut kemerdekaan itu dipegang oleh orang-orang anak muda yang berperan di ranah diplomasi. Misalkan seperti Sahrir, kemudian Hatta dan seterusnya ya. Nah, buku Benedict Anderson yang Revolusi Pemuda ini menggambarkan sebaliknya bahwa ada anak muda di jalanan ya, dalam tanda kutip berandal gitu, urakan, kemudian laskar-laskar tidak terdidik, itu yang justru juga punya peran dalam melakukan revolusi dari 44 sampai 47. Mereka dididik di sekolah-sekolah Jepang, mereka punya pendidikan militer Jepang dan lain sebagainya.
yang punya peran dalam melakukan pengusiran terhadap agresi militer Belanda. Nah, ini ada dua perspektif pemuda yang berbeda jika kita perhatikan. Yang satu versi Jos M.T. Kahin, yang satu versi Ben Anderson. Nah, tentu saja kalau Anda perhatikan ya, mungkin saya bisa share nanti bukunya, teman-teman bisa lihat sendiri juga di Google ya. Bisa diketik saja misalkan Revolusi Pemuda Ben Anderson. Saya bisa sharekan begini ya, misalkan jika rekan-rekan melihat judul buku ini ya, saya akan bagikan di sini sekilas saja. Nah, kalau Anda perhatikan ini bukunya Benedict Anderson, Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa tahun 44 sampai 46 ya. Ini buku yang pengantarnya gurunya Ben Anderson sendiri, yaitu Jos M.T. Kahin. Buku ini tidak disukai oleh pemerintah Belanda, bahkan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Di buku ini nggak laku kalau dijual di Belanda ya, di pasar. Karena dalam perspektif orang Belanda, mereka lebih suka tulisannya Jos M.T. Kahin ini, yang melihat pemuda yang lebih necis gitu ya, seperti Syahrir, seperti Hatta, yang melakukan lobby-lobby secara diplomatik gitu, dibanding pemuda-pemuda berandal seperti ini yang di jalanan, kemudian laskar-laskar, kemudian yang perang di jalan gitu ya. Ini tidak populer di Belanda gitu, buku ini, dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Nah, ini versi pemuda, punya versinya sendiri menurut Benedict Anderson dalam melakukan atau mewarnai sejarah perjuangan kebangsaannya. Jadi bukan hanya orang-orang yang rapih dalam diplomasi, tapi ada anak-anak muda seperti ini. Nah, jika kita perhatikan istilah pemuda itu juga sudah mulai mengalami banyak perubahan. Poin saya yaitu pada definisi, bukan hanya pada definisi usia ya, tapi juga pada definisi mental. Kalau Anda perhatikan ya, anak muda pemimpin partai politik di awal abad 20 ya, itu usianya, saya nanti rekan-rekan bisa periksa ya, misalkan kayak D.N. Aidit ya, pemimpin Partai Komunis Indonesia. Dia memimpin partai PKI, partai terbesar nomor 4, itu usianya 21 tahun. Anda bisa bayangkan. 21 tahun, 24 atau 21 tahun. Apa yang kita lihat saat ini, anak 21 tahun, tidak bisa orang seperti misalkan AHY itu memimpin Partai Demokrat yang jumlahnya jauh di bawah PKI ya, itu masih dianggap terlalu muda, padahal dia usianya sudah 42 tahun. Anda bisa bayangkan, ada perubahan mentality ya, ada perubahan konsep dan perubahan usia tentang anak muda. Yang dulu anak muda itu ya usianya dia jauh di awal gitu. Jadi bukan mundur ya. Nah, ini yang saya sebut sebagai extended adolescence. Jadi kita saat ini mengalami satu masa di mana ada masa perpanjangan menjadi anak muda ya, atau perpanjangan menjadi remaja. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan dulu waktu kita kecil ya, kita melihat paman kita yang berusia 35 tahun itu sudah kelihatan tua sekali gitu ya. Atau dalam artian matang gitu ya. Pakai celana kain, bajunya dimasukkan, pakai ikat pinggang gitu. Pakai baju kerah gitu. Jadi kelihatan pria bertanggung jawab gitu. Nah, zaman sekarang umur 35 itu pakai topi hip hop, kemudian pakai celana pendek. Jadi ya masih kayak anak-anak gitu. Jadi ada perubahan pemuda. Bayangan kita zaman kecil tentang anak usia orang usia 35 tahun itu bukan sedewasa waktu bayangan kita zaman kecil. Jadi sudah berubah. Jadi anak muda sekarang mengalami apa yang saya sebut sebagai extended adolescence ya, atau perpanjangan masa remaja. Nah, sebenarnya ya perpanjangan masa remaja ini terbentuk juga dari, kalau kita perhatikan zaman Orde Baru ya. Soeharto itu suka sekali menggunakan organisasi-organisasi pemuda
yang meskipun orang-orangnya di dalamnya sudah berusia sangat tua, tapi dianggap pemuda. Contohnya pemuda Pancasila, itu isinya orang tua semua itu. Anda perhatikan ya, pemuda Pancamarga, ada yang sampai 60, jadi timeless ya, nggak ada batasannya. Pemuda Panca apa, pemuda ini, semua itu isinya orang tua semua. Jadi sama Soeharto itu dibuat, istilah pemuda itu dibuat panjang gitu, jangka waktunya. Jadi semua orang merasa di Indonesia bisa berhak menjadi pemuda gitu. Jadi istilahnya dipanjangkan oleh zaman Soeharto. Padahal kalau kita perhatikan itu berbeda dengan zaman Soekarno ya, di mana konsep pemuda itu dia punya batasan waktunya yang kuat, yang jelas ya. 21, 24 itu sudah dianggap sebagai pria yang matang gitu. Nah, tentu saja ada beberapa alasan ya kenapa pemuda sekarang mengalami extended adolescence atau perpanjangan masa kanak-kanak ya. Ada banyak penyebab ya. Saya mau melihat yang paling terlihat itu adalah pendidikan. Kalau kita perhatikan ya, pendidikan itu kan sebenarnya memperpanjang masa kanak-kanak ya. Jadi kalau dulu kan orang itu mungkin lulusan sekolah vokasi 2-3 tahun, kemudian dia masuk partai, dia bergabung dengan partai, kemudian dia langsung berkumpul, bergelut dengan masyarakat. Nah sekarang kan tidak ya, umur 25 lulus S1, mau lagi lanjut S2, diundur lagi nikahnya, umur 30 mau lagi lanjut S3, diundur lagi nikahnya. Nah jadi merasa muda terus gitu. Jadi dia tidak, karena zaman dulu kan, kalau kita perhatikan zamannya Cokro Aminoto, Aidit dan seterusnya ya, itu kan tidak ada orang untuk berpikiran S2 S3 ya. Jadi pendidikan itu paling tinggi mungkin Muhammad Hatta saja, yang Anda bisa lihat Muhammad Hatta juga menikah di usia yang agak atau cukup lambat ya, di atas 40 tahun gitu. Jadi education itu salah satu yang kemudian membuat orang untuk memikirkan tidak menuju ke jenjang selanjutnya setelah pemuda gitu. Jadi maunya muda terus gitu. Itu yang ada di education. Nah ini salah satunya. Nah kalau saya balik lagi, kalau kita perhatikan memang ada satu buku dari Takashi Shiraishi ya, teman-teman bisa periksa itu. Pemuda-pemuda pergerakan itu dari mulai Cokro Aminoto, Saman Hudi, kemudian dan banyak sekali itu usianya muda-muda itu di antara 20 sampai 30 tahun itu. Dan mereka orang-orang yang sangat revolusioner. Nah, kemudian itu mengalami perubahan definisinya sebenarnya. Saya ada beberapa catatan. Nah, kita mengalami beberapa perubahan. Nah, karena saya latar belakang saya antropologi ya, ada banyak misalkan perubahan itu terjadi kenapa banyak anak muda sekarang mengalami masa man child ya, atau perpetual adolescence itu karena banyak ritus-ritus inisiasi secara kultural di wilayah-wilayah daerah itu yang mulai hilang ya. Jadi ya banyak ritus ya, misalkan kayak saya secara antropologi misalkan kalau di Nias itu ada lompat batu Nias, di Flores itu ada berburu paus, di Kalimantan itu ada berburu apa dan lain sebagainya. Nah ritus-ritus ini hilang gitu kalau kita perhatikan di kebudayaan daerah kita itu. Bahkan juga kalau kita perhatikan saya di Jawa ini banyak juga ritus-ritus yang menandakan bahwa laki-laki ini sudah masuk masa dewasa. Sudah banyak ritus-ritus ritual atau apa yang mulai hilang. Sehingga banyak sekali, atau misalkan di Bali itu meratakan gigi dan sebagainya. Ritual-ritual yang hilang ini kemudian membuat anak tidak tahu apakah dia ini sudah besar atau belum gitu. Jadi itu yang salah satu menyebabkan mengalami perpanjangan masa pemuda. Jadi dia merasa dirinya remaja terus gitu. Padahal kalau karena saya dari antropologis ya, biasanya orang setelah mengalami ritus, apapun itu ritusnya, biasanya dia akan diajak, saya yakin di Sumatera sekali itu, ritual atau apa gitu kita bisa cek ya.
dia akan diajak bermusyawarah dengan orang-orang yang sudah senior, yang dewasa. Dia dimasukkan ke rumah panjang dan seterusnya kalau secara kultural. Ya. Dia dilibatkan dalam diskusi-diskusi yang itu adalah urusan orang tua. Jadi anak itu tahu bahwa dia sudah menjadi dewasa, jadi dia bukan lagi remaja gitu. Nah, ini yang mulai hilang kalau kita perhatikan secara definisi untuk anak muda. Nah, kemudian secara sejarah mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Kemudian saya ingin melihat apa yang terjadi pada saat ini ya, generasi saat ini. Benar, ini sering saya ungkapkan ya, bahwa ini ada, kalau kita perhatikan generasi milenial dan di bawahnya ya, generasi Y, generasi Z dan seterusnya, itu berbeda dengan generasi X dan baby boomer. Perbedaannya itu sebenarnya terlihat pada jenis pekerjaan. Itu yang kemudian membedakan. Kalau dulu generasi X dan boomers ya, itu punya jenis pekerjaan yang panjang masa kerjanya. Jadi misalkan kayak katakan guru atau apa, masih banyak ya, atau apapun itu di perusahaan bahkan di pabrik ya, yang jenis pekerjaannya itu misalkan dia 20 tahun kemudian baru pensiun gitu. Atau 30 tahun baru pensiun gitu. Nah, sekarang tidak gitu. Jenis pekerjaannya itu sifatnya temporer ya. Jadi ada yang 2 tahun kemudian selesai, terus dapat lagi, kemudian dapat lagi. Jadi bukan lagi panjang seperti generasi sebelumnya. Nah, ini yang kalau kita perhatikan subjek atau pemuda itu objektif itu maksudnya dirinya ya, kediriannya itu berbeda dengan orang tuanya yang waktu masih muda gitu. Jadi bayangan-bayangannya itu berbeda. Dan kalau kita perhatikan generasi A itu cenderung punya pandangan berbeda dengan generasi saat ini. Mereka tidak paham misalkan apa itu startup, mereka tidak paham apa itu kerja dalam work from home atau apa yang banyak pekerjaan-pekerjaan yang biasanya bagi generasi X dan boomers itu harus pakai seragam dan ke kantor gitu. Itu sudah tidak ada dan harus bisa sampai pensiun, sampai kerja mengabdi, loyalitas itu sampai 20-30 tahun. Tapi sekarang sudah tidak ada. Ada banyak yang mengatakan bahwa robotisasi itu akan mengambil jenis pekerjaan anak muda, jenis pekerjaan anak generasi milenial saat ini. Saya tidak percaya dengan itu karena kalau kita perhatikan ya, ada perbedaan jenis pekerjaan anak muda zaman saat ini dengan dibandingkan sebelumnya, yaitu munculnya jenis pekerjaan service works, atau pekerjaan pelayanan yang sebelumnya itu hampir tidak ada ya. Kalau kita perhatikan banyak sekali ya. Banyak teman-teman bisa lihat yang muncul saat ini ya, misalkan kayak barista, kemudian yang buat kopi itu, kemudian tempat penitipan binatang, tempat penitipan anak, itu jenis pekerjaan yang baru, yang dulu itu tidak ada gitu. Jadi secara robotisasi itu tidak akan menghilangkan pekerjaan, tapi kita hidup di zaman di mana jenis service work itu banyak. Startup, pekerjaan jenis startup itu banyak sekali. Itu yang baru-baru. Jadi pekerjaan itu tidak akan hilang. Dia ada, tapi mungkin sifatnya temporer. Terus ganti lagi. Jadi itu yang kemudian menyebabkan generasi sebelumnya dengan generasi saat ini itu berbeda secara subjek ya, secara kedirian gitu. Melihat dunia dan lain sebagainya itu berbeda pada akhirnya. Anda mungkin kita bisa bayangkan dulu ya, kalau kita punya orang tua gitu ngajar di SLB ya, itu karena dia sudah saking lamanya ngajar di SLB, sekolah untuk difabel ya, cara berbicara dia itu sampai kayak anak SLB itu, saking lamanya gitu. Bahkan berbicara dengan orang biasa ya, bukan hanya dengan muridnya gitu.
Jadi dia sudah begitu mungkin sudah sangat terbiasa ya, karena dia sering berbicara dengan murid SD yang SLB. Jadi ketika dia berbicara dengan orang lain, nada gayanya itu seperti murid SLB. Nah, karena pekerjaannya yang sangat panjang membutuhkan loyalitas lebih dari 10-20 tahun. Nah, jenis pekerjaan yang membutuhkan loyalitas yang panjang seperti itu sedikit demi sedikit di kalangan anak muda mulai menghilang gitu. Jadi anak muda mulai pekerjaannya ya itu tadi singkat-singkat dan berganti-ganti. Jadi tidak seperti panjang seperti itu. Nah, itu yang jadi bukan lagi pekerjaan stabil lebih dari 20 tahun dan lain sebagainya. Itu yang terjadi saat ini. Nah, saya akan membicarakan ini gambaran yang agak sebenarnya tantangan ya kalau kita perhatikan ya. Selain itu adalah munculnya generasi saat ini itu berbeda dengan generasi sebelumnya. Itu tidak mempunyai bayangan untuk membeli rumah atau mendapatkan rumah kalau Anda perhatikan, karena harga yang demikian tinggi ya saat ini, harga tanah dan lain sebagainya. Kemudian efeknya pendapatan atau gaji mereka itu digunakan untuk traveling, untuk beli kopi dan lain sebagainya. Jadi hampir tidak ada bayangan tentang seperti generasi sebelumnya. Kita bayangkan dulu generasi tua itu, kalau yang petani ya misalkan, kalau dia mencangkul tanahnya, dia itu akan punya bayangan bahwa tanah ini setelah saya cangkul, saya garap ini nanti saya akan turunkan kepada anak saya gitu. Jadi biar anak saya yang akan melanjutkan. Nah, itu tidak terjadi pada generasi saat ini, generasi milenial saat ini. Ketika dia bekerja, dia tidak punya bayangan bahwa dia akan melanjutkan, anaknya itu akan melanjutkan pekerjaan itu. Gitu. Jadi saya kasih contoh misalkan apa ya, seorang bekerja sebagai barista kopi, ya, dia tidak akan punya bayangan untuk anaknya ini akan melanjutkan pekerjaan dia gitu. Jadi kalau kita lihat generasi saat ini itu masa depannya itu hilang atau ditelan untuk kegiatan-kegiatan pada saat ini atau masa saat ini. Jadi sangat temporer ya generasi saat ini itu. Saya menggambarkan beberapa tulisan, saya menggambarkan generasi milenial saat ini persis Tom and Jerry ya. Jadi kehidupan itu memang jadi tidak stabil gitu. Kadang kalau Anda teman-teman lihat film serial Tom and Jerry itu berkejaran, kemudian saling Tom mengejar Jerry, kemudian buntutnya terbakar, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian habis itu selesai, episode selanjutnya lagi, lari-lari lagi, berkejaran lagi, buntutnya kebakar lagi, tabrakan, natap pintu, dan lain sebagainya. Itu kayak generasi saat ini, generasi milenial ya, generasi ke bawahnya. Jadi sistemnya sangat temporer, jadi tidak stabil gitu, karena jenis pekerjaannya tidak lagi reguler seperti saat itu. Nah, ini istilahnya temporalitas ya. Saya juga kalau sini sebenarnya sesuai dengan semangat zaman gitu. Kalau rekan-rekan perhatikan ya di media visual ya. Sekarang banyak sekali muncul industri untuk perfilman, itu bukan lagi film satu selesai gitu. Tapi itu sudah tidak terlalu laku. Tapi yang muncul itu adalah series. Jadi series yang sampai Anda bisa lihat di Hollywood itu sudah memproduksi kayak Netflix. Isinya adalah series. Karena itu sesuai dengan semangat zaman generasi saat ini yang hidupnya adalah berseries gitu. Jadi bukan lagi seperti reguler yang panjang seperti generasi sebelumnya. Nah, ini yang menarik secara ekonomi. Kalau kita perhatikan, kita hidup di ekonomi yang sangat istilahnya neoliberal dan lain sebagainya. Ini yang menarik. Jadi banyak fleksibilitas pekerjaan ya yang sudah berbeda dari sebelumnya. Jadi yang kita perkuat saat ini memang selain
perlu diperkuat oleh anak muda selain skill ya, tentu saja adalah persiapan mental menghadapi banyak perubahan. Kalau istilahnya Jokowi itu atau presiden saat ini sering menyebutnya sebagai disrupsi teknologi ya. Jadi banyak disrupsi gitu. Orang baru belajar ini tiba-tiba ada disrupsi yang lain, baru belajar ini tiba-tiba ada disrupsi yang lainnya. Itu seperti kehidupan yang berseris, seperti series-series di Netflix. Jadi baru satu ini tiba-tiba ada yang berubah, gitu. Baru satu tiba-tiba ada yang berubah. Nah, skill dan kematangan mentalitas dalam menghadapi perubahan itu yang diperlukan saat ini. Jadi karena banyak perubahan yang tidak bisa ditebak, itu berbeda dengan seperti yang saya gambarkan sebelumnya. Pak petani nanam, dia punya gambaran bahwa generasi ke depan anak saya yang akan melanjutkan pertanian ini. Nah, efeknya adalah kalau kita perhatikan ya, sebenarnya ini kemudian anak muda sangat pada saat ini kalau kita perhatikan sangat mulai familiar dengan isu-isu selain teknologi ya, tapi juga familiar dengan isu-isu kesehatan mental. Karena banyak sekali perubahan, banyak sekali disrupsi teknologi, skill dan lain sebagainya. Yang jika itu tidak disikapi dengan keahlian atau kematangan yang kuat, itu akan sangat membuat mereka tertinggal gitu. Banyak anak muda yang mulai generasi milenial yang tertinggal, tidak bisa mengikuti itu. Ada beberapa, saya mencontoh di sini, banyak anak generasi saat ini sebenarnya di tengah pertumbuhan bisnis dunia digital, muncul juga banyak entrepreneur digital dan pekerjaan di bidang startup. Namun ada juga beberapa cerita lain justru diungkapkan oleh beberapa peneliti seperti Aryani Utomo di Jakarta tahun 2009. Ia menunjukkan peningkatan generasi milenial yang tidak bekerja, banyak anak generasi milenial yang sebenarnya tidak bekerja di sektor digital. Tapi dia menunjukkan misalkan di Jakarta itu sampai 70% anak-anak muda itu justru bekerja di sektor informal. Khususnya generasi milenial yang hanya menamatkan pendidikan hingga sekolah menengah pertama dan atas, SMP dan SMA. Jadi banyak anak muda yang putus sekolah. Jadi gambaran tentang anak muda yang mudah bosan dari pekerjaan, keluar dari zona nyaman, menghabiskan gaji untuk traveling atau membeli kopi di gerai kopi terkemuka, itu potret sekian persen kelas menengah, generasi milenial, yang sebenarnya di bottom piramidanya itu banyak yang tidak di situ, tapi di sektor informal. Nah, ini sebenarnya yang menunjukkan bahwa di tengah deru perubahan ini, disrupsi ini, yang Tom and Jerry dan lain sebagainya, banyak orang yang tertinggal gitu. Banyak generasi muda yang tertinggal, misalkan di sektor bekerja di sektor informal dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi salah satu tantangan kehidupan anak muda pada saat ini. Kemudian isu yang lain lagi, munculnya politik identitas ya, berdasarkan apapun itu keagamaan dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan beberapa survei kan menunjukkan bahwa Indonesia untuk generasi milenial dan ke bawahnya itu saya kurang di atas 94% kalau nggak salah, yang menunjukkan bahwa apa yang dari survei itu ditanyakan, apa yang membuat mereka bahagia gitu. Jadi generasi milenial itu menjawab yang membuat mereka bahagia itu adalah agama. Jadi ada ini yang agak paradoks di Indonesia. Ada perubahan teknologi yang demikian cepat gitu. 4.0, 5.0 dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain penguatan terhadap keagamaan atau penguatan terhadap identitas suku, etnis dan lain sebagainya yang sifatnya politik identitas itu menguat gitu. Jadi ini yang agak paradoks ya di Indonesia. Jadi perkembangan teknologi
kemajuan teknologi yang dibayangkan itu tidak menghasilkan seperti yang di Barat gitu, di mana orang menjadi sekuler, agnostik, menjadi sangat dalam tanda kutip modern gitu. Tapi di Indonesia tidak. Jadi di Indonesia ketika orang itu semakin ayo 4.0, 5.0. Jadi banyak dari generasi anak muda yang justru melihat, oh ini mencemaskan ini, karena saya belum tentu siap gitu. Jadi mereka berpegangan pada hal-hal yang sifatnya politik identitas, misalkan ya itu tadi, misalkan agama atau etnis atau kesukuan gitu. Jadi itu atau pegangan, bahkan mungkin nasionalisme ya. Jadi saya sering menggambarkan ya bahwa kadang bangsa Indonesia ini, anak muda Indonesia ini kayak kita lagi naik pesawat gitu. Anda kalau naik pesawat gitu ya, kan take off ya. Pemerintah sering mengatakan kita sekarang tinggal landas gitu. Bangsa Indonesia akan tinggal landas menuju ke 4.0, 5.0. Itu persis kayak kita ada dalam pesawat gitu. Jadi ketika kita sudah mau take off tapi kita cemas gitu, tapi terus kita ngambil buku agama yang ada di saku pesawat itu, tapi kita jadikan pegangan gitu, kita baca gitu. Wah, ini kayaknya take off ini menakutkan nih. Jadi mau tinggal landas tapi pada saat yang sama kita juga pegangan pada kitab suci gitu. Kitab sucinya ada 5 ya. Kalau kita perhatikan kan doanya ada 5 itu. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tambah Konghucu. Jadi ada di dalam buku saku pesawat itu kalau Anda perhatikan. Jadi tinggal landas bagi orang Indonesia itu sesuatu yang mencemaskan sebenarnya, karena dia banyak meninggalkan, dia gerbongnya banyak yang ketinggalan gitu. Misalkan seperti pemuda-pemuda yang bekerja di sektor informal tadi ya. Seperti itu. Jadi makanya kalau kita perhatikan belakangan ini semakin banyak diterapkan misalkan jargon teknologi 4.0, 5.0 dan lain sebagainya, itu paradoks di tingkat bawah ya. Jadi di mana orang justru punya penguatan khususnya di kehidupan keagamaan, di kehidupan sehari-hari ya, bukan di ranah politik ya. Ini yang juga paradoks juga sebenarnya kalau kita perhatikan di Indonesia. Ada banyak hal yang kita lihat itu paradoks. Yang satu pada saat satu sisi sangat maju, tapi di sisi lain juga tetap mempertahankan tradisi-tradisi yang lama gitu. Nah, kemudian yang ingin saya tekankan juga adalah generasi muda saat ini, kalau kita perhatikan, kenapa banyak anak muda yang mereka sangat melek teknologi, tapi di sisi lain juga muncul atau melihat identitasnya, keagamaan, etnis, dan lain sebagainya sebagai hal yang membuat mereka bahagia. Ya. Jika kita perhatikan teman-teman, ada saat ini perubahan dari yang namanya citizenship atau kewarganegaraan menuju ke entrepreneurship, di mana setiap warga negara itu adalah individu yang bisa menjadi entrepreneur. Kalau kita perhatikan kan sekarang era di mana era entrepreneurial ya. Kampus saya saja malah sampai disebut entrepreneur university. Jadi semua individu itu kalau bisa berbisnis itu. Nah, ini ada perubahan. Kalau rekan-rekan lihat ya, saya melakukan penelitian di Papua ya. Baik itu otsus, kemudian dana desa, sebenarnya juga di mana-mana ya. Pembangunan dan yang digelontorkan oleh pemerintah itu tujuannya bukan lagi seperti dulu di mana cuma dikasih selesai, tapi uang itu harus bisa diputar. Kemudian bikin badan pemuda kampung dan lain sebagainya. Uang itu harus bisa diputar sehingga setiap individu penerima bantuan itu menjadi entrepreneur atau wirausahawan gitu. Nah, ini sesuatu yang baru ya. Saya lihat yang berbeda. Jadi gambaran tentang satu dunia entrepreneurial itu menarik gitu. Untuk dikaji ya. Kita sekarang setiap individu itu harus menjadi individu yang entrepreneur, yang berwirausaha gitu.
Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya, ini idenya ya tidak masalah, tapi ini cukup berbahaya untuk kehidupan demokrasi politik ya, politik Indonesia. Kalau Anda perhatikan beberapa laporan di Tempo, beberapa laporan di berbagai berita, masuknya para entrepreneur ke dunia politik. Yang misalkan Anda perhatikan di Sumatera Barat berapa itu jumlah pengusaha di DPRD gitu. Di mana-mana ya, di Maluku, di Jawa dan lain sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan para entrepreneur yang masuk ke dunia politik ini sebenarnya memotong kaderisasi politik anak muda yang dibangun sejak dari basis kampus. Kalau Anda perhatikan. Jadi kalau dulu ya anak muda yang di kampus, mereka gabung HMI, GMNI, kami, atau apapun, itu jalurnya kaderisasinya jelas ya. Kalau ini nanti, HMI misalkan, ini GMNI, jalur kaderisasinya jelas. Jadi kalau Anda perhatikan orang seperti Muhaimin Iskandar, kemudian siapa namanya, Anas Urbaningrum, kemudian bahkan sampai Ganjar Pranowo ya, itu orang-orang yang dilahirkan dari kaderisasi kampus, anak-anak muda yang dulu dilatih sejak kampus, yang kemudian ketika mereka lulus, mereka itu adalah akan menjadi politisi-politisi. Nah saat ini kaderisasi di tingkat bawah itu dipotong oleh entrepreneur ini yang masuk ke ranah politik gitu. Jadi anak muda yang dulu sudah di basis HMI, GMNI, dan lain sebagainya yang mau masuk ke dunia politik itu kepotong sama entrepreneur yang sudah punya duit, tiba-tiba ngasih duit ke partai gitu. Udah saya aja yang jadi gitu. Nah jadi kita akan perhatikan ya ke depan itu politisi yang dilahirkan dari tingkat kaderisasi itu akan semakin berkurang. Karena dipotong oleh para entrepreneur, tiba-tiba ada siapa pengusaha jadi anggota dewan, siapa pengusaha jadi sekretaris partai dan lain sebagainya. Ini efek dari entrepreneurialisasi in everything gitu. Jadi bahkan sampai masuk ke politik gitu. Jadi kita tidak bisa melihat lagi politisi sipil yang dihadirkan dari kaderisasi di tingkat kampus gitu. Kalau akan semakin sedikit, itu yang menjadi salah satu tantangan ya. Dan ini banyak saya sudah berbicara banyak sekali tantangan yang kita perhatikan, misalkan persoalan pendidikan ya. Saat ini pendidikan itu mengalami demokratisasi ya, di mana anak muda bisa masuk ke pendidikan tinggi, jumlahnya semakin kalau kita lihat presentasinya semakin tinggi ya, undergraduate atau S1 dan sebagainya. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa beberapa riset juga menunjukkan bahwa misalkan khususnya kampus-kampus negeri itu justru menjadi wadah untuk kegiatan keagamaan, untuk kegiatan bukan keagamaan, politik identitas yang sifatnya eksklusif gitu. Itu justru di kampus ya. Seperti itu. Jadi ada paradoks itu yang muncul, identitas politik identitas itu muncul di di dunia kampus gitu. Nah, ini paradoksnya, meskipun kalau kita perhatikan ya, ada saat ini di Indonesia kita perhatikan muncul satu semangat keagamaan yang sangat kuat dalam 20 tahun terakhir yang tidak kita lihat di era sebelumnya. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari ya, yang tidak kita lihat sebelumnya. Nah, kenapa ini muncul? Salah satu jawabannya, kalau saya lihat itu karena itu tadi
globalisasi yang demikian cepat, disrupsi teknologi yang demikian cepat itu meninggalkan banyak orang-orang yang merasa tidak diikutkan dalam gerbong itu. Gitu. Jadi mereka kemudian melihat bahwa nilai keagamaan, nilai etnisnya adalah atau nilai antar golongannya itu yang bisa mereka pegang untuk saat ini karena tidak bisa ikut kompetisi yang disrupsi dan lain sebagainya yang demikian cepat itu. Meskipun kalau kita perhatikan ini paradoks-paradoks yang lain. Semangat keagamaan ya, kalau di kalangan anak muda itu tidak dimunculkan dalam pilihan politik. Ini yang agak paradoks juga. Kalau kita perhatikan, kalau kita survei ya, tingkat religiusitas orang Indonesia itu naik. Nah, kalau kita survei ya, indikator tingkat religiusitas itu apa? Gampang. Zakat, puasa. Ya, kita bisa survei berdasarkan rukun Islam ya, puasa misalkan apakah menjalankan puasa, apakah melakukan zakat, jenis-jenis zakat banyak itu. Kemudian menabungnya di mana, bank syariah, itu tingkat kesalehan dan bisa disurvei. Tapi yang menarik adalah partai-partai keagamaan di Indonesia itu dalam sejarahnya sejak multipartai ya, sejak 2001 itu tidak ada yang lebih dari 8%. Jadi ideologi politik orang Indonesia itu sebenarnya adalah tengah, garis tengah. Jadi bukan kanan dan kiri, tapi di tengah, cenderung nasionalis atau nasionalis religius ya. Jadi tidak terlalu kanan dan tidak terlalu kiri. Kalau kita perhatikan ya, justru partai-partai yang nasionalis sekuler itu yang bisa sampai 20%. Gerindra, PDIP, kemudian dulu Demokrat pernah sampai 14% kalau tidak salah, sempat naik gitu ya. 19% kalau tidak salah, karena Demokrat itu salah satu yang mengusung electoral threshold ya. Jadi ada dua ranah orang Indonesia ini kalau mau soal anak muda ya, soal keagamaan dan lain sebagainya itu pilihan dalam keseharian, tapi tidak dimasukkan dalam bilik suara. Jadi pilih itu pilihan keseharian. Soal saya zakat, soal saya apapun pilihan saya mengenakan kerudung, misalkan pilihan saya dalam itu adalah pilihan keseharian, kesalihan saya sehari-hari. Tapi tidak saya ekspresikan dalam bilik suara, karena akan berbeda. Banyak yang religius tapi milihnya ya Golkar atau partai-partai yang tidak terlalu kanan gitu. Dan itu kenapa munculnya religiusitas di generasi milenial saat ini itu tidak dimunculkan ke ranah politik tapi hanya dalam keseharian. Seperti itu. Kalau kalau kita perhatikan ya. Meskipun banyak sekali dalam keseharian sentimen-sentimen yang sifatnya politik identitas itu saat ini muncul ya di kalangan anak muda. Nah, saya akan melihat sebentar. Ya, ini Farkey Foundation ya, mensurvei 20.000 anak muda, menunjukkan bahwa 93% anak muda Indonesia percaya bahwa agama adalah sumber kebahagiaan. Survei terbaru dari Saiful Munjani Riset SMRC Indikator Politik dan LSI ini 2019 ya, menunjukkan bahwa anak muda saat ini lebih religius dibanding sebelumnya. Meskipun bahkan ada yang lebih eksklusif, misalkan intoleran, tidak mau menerima pandangan politik lain dan sebagainya. Jadi ini tren yang saat ini dialami oleh anak muda. Nah, tren ini muncul karena itu tadi keluhan mereka terhadap marajalela korupsi di tingkat elit, kekecewaan terhadap sistem politik,
ini yang kemudian memunculkan rasa nostalgia terhadap dalam tanda kutip masa lalu yang dianggapnya lebih baik dan tidak sepolutif seperti saat ini. Jadi apa namanya, ketika kita melihat ada hukum yang dipermainkan, kemudian apa elit yang pamer kekayaan, apa beli tas Buceri 500 juta dipamerin dan lain sebagainya, tidak diusut ke akar. Itu yang kemudian banyak membuat orang itu menjadi sakit hati dan melihat wah, ini tidak ada politik tidak ada yang bisa diandalkan gitu. Kemudian orang merasa kecewa dengan itu. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang kemudian mereka memilih kepada apa namanya nilai-nilai yang lama yang masih bisa dipegang gitu. Nah, seperti itu saya rasa teman-teman, rekan-rekan. Nah, iya, ini survei Fedi Hadis menunjukkan bahwa sejak dibukanya ruang demokrasi di Indonesia pada awal tahun 2000-an, tidak pernah partai-partai keagamaan tidak pernah mencapai 8% dan hanya rata-rata hanya di kisaran 4-5%. Sedangkan partai beraliran garis nasionalis sekuler seperti PDIP, Golkar, Partai Demokrat, bahkan yang terbaru Gerindra itu usianya Gerindra itu kurang dari 20 tahun, tapi bisa mencapai 14%. Seperti itu. Jadi secara ideologis sebenarnya anak muda Indonesia itu nasionalis tengah ya. Tapi secara keseharian mereka mereka adalah religius. Baik, saya rasa saya sudah berbicara kurang lebih 50 menit. Mungkin saya cukupkan, saya ada beberapa, jadi intinya adalah ada beberapa perubahan anak muda saat ini. Yang pertama, anak muda yang benar-benar muda di usia 21, 23, TNID itu 23 tahun, memimpin Partai Komunis misalkan, kemudian berubah menjadi anak muda yang di bawah, yang tidak ada batasan umurnya, di bawah Soeharto, pemuda Pancasila, pemuda Pancamarga, dan lain sebagainya. Kemudian saat ini kita memasuki anak muda yang mengalami masa remajanya panjang gitu. Karena pendidikan, karena harga rumah yang makin mahal, kemudian telah jadi karena alasan-alasan ekonomi, rumah mahal, apalagi ini mudah